Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan pastinya semangat untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari ini dengan sebaik mungkin. Oke, pada pertemuan kali ini saya ingin melanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu saya meminta kalian untuk menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, makna tentang cinta tanah air ini seperti apa menurut bahasa kalian? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menunjukkan rasa cinta tanah air Indonesia? Nah, ini kemarin kalian sudah menjawab semuanya, dan dari jawaban yang sudah kalian kirim ini sangat bagus semuanya. Dan sekarang mari kita bahas secara khusus tentang materi cinta tanah air Indonesia. Nah, sebelumnya ini ada pengertian dari cinta tanah air dalam buku Merajut Kembali ke Indonesia Kita tahun 2007 oleh Sultan Hamengkubuwono X. Cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa, seperti sikap terhadap bahasa, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Jadi bahasa mudahnya kalau saya pakai kata-kata sendiri, cinta tanah air ini bisa kita ibaratkan seloyal apa kita terhadap bangsa ini. Loyalitas kita seperti apa kepada Indonesia ini, mulai dari bahasa, lingkungan, sosial, budaya, dan ekonominya, ya. Jadi ibaratnya apa yang bisa kita berikan terhadap bangsa ini. Nah, selanjutnya akan saya bahas mengenai cara untuk menyintai tanah air Indonesia ini sebenarnya banyak caranya. Cuma saya ambil ada 7 poin mengenai cara mencintai tanah air Indonesia. Yang pertama adalah bangga memakai produk asli buatan Indonesia. Nah, seperti yang ada logo di depannya itu, bangga buatan Indonesia. Nah, kenapa kok bangga memakai produk asli buatan Indonesia? Ini salah satu cara mudah untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air. Bangga memakai produk buatan dalam negeri adalah salah satu cara yang bisa dilakukan terutama generasi milenial untuk menunjukkan rasa cintanya kepada tanah air. Jangan salah, karena produk dari dalam negeri ini kualitasnya ini tidak berbeda jauh dengan produk dari luar negeri seperti tas, sepatu, atau baju. Ya, jadi kita harus bangga dengan memakai produk buatan Indonesia. Dengan kita membeli produk dari Indonesia, ini secara nggak langsung kita juga memajukan perekonomian dan lebih menghargai produk buatan negara sendiri. Ya, dan belum tentu juga kalau seandainya kita beli barang di luar negeri itu, kalau kualitas oke lah, hampir sama. Nggak menjadi jaminan juga, karena ada beberapa produk dari Indonesia ini memang yang dijual ke luar negeri, kemudian di luar negeri dijual lagi dan kita orang Indonesia membelinya, kita bawa ke Indonesia terus embel-embel ini loh produk dari luar negeri, padahal itu adalah produk Indonesia yang dijual di luar negeri, yang pasti harganya beda, ya. Namun kembali lagi mungkin yang dikejar adalah prestisnya. Ya, kembali lagi untuk masalah produk Indonesia ini tidak kalah jauh dengan luar negeri. Yang kedua, menjaga, merawat kebersihan lingkungan bersama. Nah, itu ada tulisannya, ayo buang sampah di tempatnya. Ini walaupun sepele ya, nyatanya menjaga kebersihan lingkungan ini masih susah gampang untuk dilakukan.
Oleh karena itu, mulai dari sekarang, ayo kita coba kita tingkatkan kesadaran diri kita untuk bisa menjaga lingkungan lebih bersih lagi. Sederhananya ya jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalau misalnya kita anggap saja saya tidak punya waktu kalau seandainya mau gotong royong dengan warga atau dengan siapa, ya minimal kita jaga kebersihan pribadi kita. Kita mulai dari kita sendiri, kita bersihkan sampah kita sendiri, kita buang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Ya kita mulai dari diri kita sendiri aja ya. Menjaga dan merawat lingkungan bukan tanggung jawab pemerintah saja. Karena menjaga lingkungan ini juga menjadi peran aktif dari warga sekitar. Yang ketiga, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoax. Nah, ini ya. Karena sebagai generasi muda yang lahir di era teknologi, kita pasti akrab dengan yang namanya internet. Namun internet ini ibaratnya itu seperti pedang bermata dua, ya. Yang satunya bisa mempunyai dampak positif, yang satunya bisa memiliki dampak negatif. Nah, sekarang internet bisa jadi sarana untuk menyalurkan rasa cinta kepada Indonesia. Contohnya, dengan tidak melakukan ujaran kebencian atau menyebarkan berita hoax, ya. Kalian harus cek dulu sumber berita sebelum diposting ke akun media sosial atau di-share ke grup WhatsApp, ya. Dengan meminimalisir berita hoax dan ujaran kebencian, kalian akan lebih nyaman saat berselancar di dunia maya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk memposting atau men-share berita-berita yang sudah jelas kebenarannya. Kalau seandainya ada berita yang kalian sendiri tidak yakin itu benar atau salah, mendingan itu cukup di kalian sendiri, berhenti di kalian sendiri tanpa harus di-sharekan kepada orang lain. Nah, oleh karena itu ada prinsip stop hoax, no kopas, saring sebelum sharing. Ya, jadi dipastikan dulu berita atau data yang kita sharingkan ini sudah benar isinya. Selanjutnya, dengan menghargai para seniman dengan tidak memberi barang bajakan ya. Ini adalah salah satu kebiasaan kita ya. Biasanya kita mengunduh lagu, mengunduh film dengan gratis. Kayaknya berlangsung udah lama ya kebiasaan seperti itu. Kita lebih suka cara yang instan dan gratis daripada harus membayar. Nah, padahal ini kalau dilihat memang perilaku yang salah ya. Karena kita mengambil hak cipta dari orang lain tanpa ada perizinan. Nah, maksudnya perizinan di sini adalah kalau seandainya kita ingin menikmati lagu atau menikmati film, ada baiknya kita dengan membeli VCD, ya, entah lagu atau film yang pasti dengan originalitasnya. Karena dengan kita membeli barang-barang ori ini akan membantu dan kita menghargai juga karya-karya dari para seniman. Karena membuat suatu karya ini tidak mudah. Mereka butuh perjuangan, oleh karena itu kita hargai dengan membeli barang original dari mereka. Atau kalau mau lihat film, ya kita datang ke bioskop, karena dari sana juga nanti para seniman ini juga akan mendapatkan keuntungan. Ya. Kemudian yang kelima adalah dengan cara taat lalu lintas saat berkendara di jalan. Nah, kesadaran para pengendara untuk taat lalu lintas di jalanan masih sangat rendah ya. Nah, demi sampai lebih cepat, banyak dari kita yang bersikap egois dan seenaknya melanggar peraturan. Walau begitu, belum terlambat untuk kita untuk bisa menjadi lebih baik. Masih ada waktu bagi para anak muda terutamanya untuk belajar menaati peraturan lalu lintas. Seperti simpel aja.
tidak menerobos lampu merah, tidak naik ke trotoar, kemudian belajar menjaga emosi, kemudian saling menghargai pengendara di jalan. Nah, ini yang lebih penting ya. Yang paling penting adalah kita belajar untuk saling menghargai. Ayo disiplin saat berkendara demi keselamatan bersama, ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, nah, caranya adalah dengan menikmati keindahan Indonesia dengan traveling ke pelosok negeri. Oke, tidak dipungkiri ya, Indonesia ini surganya tempat pariwisata. Semua wisata di dunia ini kita punya di sini, mulai dari alamnya, dari udaranya, dari udara, laut, daratan, gunung, kita punya semuanya. Ya, jadi alangkah baiknya kalau seandainya kita menikmati budaya atau menikmati keindahan Indonesia lokal kita sendiri. Ya, dengan kita berkunjung ke tempat pariwisata secara nggak langsung kita juga memakmurkan masyarakat yang ada di sana. Seperti yang ada gambar di depan, air terjun, kemudian ada gunung, ada laut, kemudian itu ada desa Panglipuran di Bali, desa paling bersih sedunia. Kemudian lautnya itu ada Bunaken. Nah, banyak lagi, mulai dari adat budaya, kemudian belum lagi kalau seandainya kita ke pedesaan, lebih banyak budaya-budaya dan kebiasaan yang bisa kita pelajari. Indonesia ini sangat-sangat luas. Oleh karena itu, semoga kita diberikan kesempatan, diberikan rezeki agar kita bisa berkeliling Indonesia dan menikmati keindahan Indonesia tercinta ini. Kemudian yang ketujuh, tetap menjaga persatuan dan kesatuan negeri tercinta. Nah, yang terakhir dan paling penting yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan pernah lupakan semboyan negara kita yang begitu indah yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda namun tetap satu juga. Masa depan bangsa Indonesia ada di tangan generasi muda. Sebagai anak muda, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Jangan biarkan perbedaan tersebut membuat kita terpecah belah, tapi justru bisa memperkuat kita. Karena itulah yang membuat negara kita istimewa. Nah, beberapa cara mudah yang sudah kalian dengarkan ini, kalian simak ini, semoga ini bisa kita jadikan istilahnya motivasi ya. Walaupun masih banyak lagi cara-cara untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air ya. Nah, jika bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga warisan budaya Indonesia ini? Cinta tanah air dimulai dari diri sendiri. Dan jangan sampai kita melupakan budaya Indonesia, kemudian menggerus cinta tanah air Indonesia kita karena banyaknya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia ya. Jangan sampai kita melupakan latar belakang kita lahir di Indonesia. Semoga materi yang sudah saya sampaikan ini bisa meningkatkan rasa cinta tanah air kita Indonesia tercinta. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.